Assalamualaikum Pak Rashid, bagaimana kabarnya? Jelas sehat. Alhamdulillah. Ya, terima kasih Pak. Bagaimana kondisi sekolah? Sampai sejauh ini insyaallah Ini dipertahankan, ditingkatkan, masih ada kendala-kendala sedikit memberikan yang baik. insyaallah. Terima kasih Pak waktunya, kita berjumpa lagi di pagi hari ini. Kita kemarin kan minggu lalu sudah ngobrol tentang perencanaan yang akan programkan di sekolah ini, khusus mengenai implementasi Umar Pak ya. Ada nggak tujuan utama Bapak melakukan perencanaan untuk tahun depan itu kurikulum mereka akan diterapkan di sekolah? Ya, ada apa saja. Samping yang pertama, tentu bagaimanapun kondisi sekolah itu tentu harus mengikuti perkembangan zaman. Iya. Samping juga kita mengikuti kebijakan yang dikeluarkan dari yang intinya kita selaku pengelola sekolah maupun guru-guru yang memberikan pembelajaran kepada siswa itu berpikir Iya. jangan sampai kita tertinggal, dan apalagi karena yang jelas kebijakan yang dibuat pemerintah itu kita berpikir bertujuan untuk menyesuaikan dengan kebutuhan siswa. Ya. Maka dengan mengikuti perkembangan tersebut, berarti kita juga ikut mengikuti perkembangan siswa seperti apa kebutuhannya. Maka itulah kenapa tujuan dari pengimplementasian kurikulum merdeka harus kita mulai dari sekarang. Baik itu mulai dari persiapannya, kemudian pembelajarannya seperti apa. Sebelum kita memberikan pembelajaran kepada siswa, tentu kita dulu nih yang belajar gitu. Gimana sih menerapkan kurikulum merdeka supaya siswa yang kita ajar benar-benar mendapatkan haknya belajar dengan pelajaran-pelajaran yang menyenangkan. Bagus sekali Pak, luar biasa. Jadi mengikuti perkembangan zaman, kebijakan pemerintah, terutama pemerintah Republik Indonesia yang menerapkan IKM sebagai kurikulum nasional pada saat ini. Nah, dari tujuan yang luar biasa ini mungkin Bapak sudah melihat nih, ada nggak titik beratnya, titik lemahnya, atau titik kekuatannya? Mungkin Bapak sudah mengidentifikasi seperti apa nanti ketika Umar itu diterapkan. Ya, tentunya sekarang titik berat kita itu pertama dari gurunya sendiri. Gurunya ya. Dimulai dari di samping guru kita ini rata-rata dan mayoritas adalah fresh graduate. Guru-guru yang memang baru menyelesaikan program sarjana dengan pengalaman mengajar yang masih minim, itu menjadi tantangan yang menjadi fokus kita sekarang. Ya. Tantangan tapi bukan kendala Pak. Bukan Tantangan. tapi tantangan. Bagaimana guru ini dengan pengalaman yang minim itu mereka terus mau belajar. Nah, justru di situ juga kekuatan kita Pak. Karena mereka yang masih muda, kemudian semangat mereka untuk mencari pengalaman dan pembelajaran itu kuat, maka kami di dalam kendala ini juga menjadi kekuatan kami, dan kami optimis bisa menerapkan kurikulum merdeka insyaallah tahun depan itu sudah mengimplementasikan. Gurunya sebuah tantangan tapi juga menjadi kekuatan karena masih fresh untuk menggali ilmu-ilmu yang akan diimplementasikan ke depan. Rencananya Pak untuk menggarap guru-gurunya ini yang tantangan menjadi kekuatan seperti apa nanti yang akan Bapak terapkan kepada titik awal dari guru? Ya, mulai dari kita tentu belajar dari orang yang sudah menerapkan. Mulai dari pelatihan, kemudian pembelajaran penerapan, memanggil mungkin pemateri yang dari sekolah yang sudah narasumber yang sudah menerapkan implementasi kurikulum merdeka. Dan dari situlah kita belajar dari pengalaman mereka, kemudian apa yang mereka terapkan di sekolah mereka. Itu yang namanya kita belajar, tentu prinsip itu pasti berlaku ya. Kita mengamati dulu apa yang orang lain lakukan, kemudian kita terapkan di sekolah kita seperti apa, dan tentu kita modifikasi sesuai dengan kebutuhan sekolah kita. Jadi ada pelatihan,
belajar mandiri, ada pemanggilan narasumber, atau mungkin ada semacam kunjungan juga Pak, kunjungan studi banding kepada sekolah yang sudah menerapkan IKM, sehingga ada ketika kita menggali, tapi kita juga mencari, bagus sekali itu Pak. Tapi untuk menerapkan itu Pak, karena itu kan pelatihan, tentunya kan harus mendatangkan ahli, atau kita yang akan mendatangi sekolah itu, tentunya kan ada mobilisasi, ada pergerakan, barangkali apa yang disiapkan Pak untuk supaya terlaksana kegiatan itu dengan baik. Pertama, dalam rencana kegiatan dan anggaran sekolah di tahun ajaran 2025 memang kita sudah rencanakan dari awal. Kita sudah merencanakan 2 kali pelatihan dalam 1 tahun ke depan. Sudah kita siapkan anggaran berapa, berapa, tujuan dan capaian itu sampai mana. Itu kita memang dari awal kita sudah rencanakan. Tinggal kita bagaimana merealisasikan. Kemudian juga menarik seperti kunjungan yang Bapak tadi sarankan, kita rencanakan dalam setahun ke depan Pak, ada 2 target sekolah yang kita ingin. Pertama, SMK di Pagar Alam yang juga mempunyai jurusan farmasi, dan juga SMK tersebut SMK Muhammadiyah. Kemudian juga sekolah di Sulut. Memang dia basicnya SD, tetapi dalam terapan, kalau Bapak pernah dengar SD, sekolah dasar unggulan Asia, sudah luar biasa. Nah, itulah tidak hanya kita cuma sekedar melihat bagaimana penerapan kurikulumnya, tapi bagaimana sistem pengelolaan sekolah yang mereka terapkan. Karena kita swasta swasta tentu kita mencari sekolah yang relevan, baik itu dalam kurikulum maupun penerapan sistem dalam pengelolaan sekolah. Jadi selain belajar, kunjungan, juga belajar mandiri sangat luar biasa Pak. Nah, perencanaan yang luar biasa, tantangan menjadi kekuatan. Barangkali kan untuk selanjutnya Bapak nggak mungkin sendirian melakukan kegiatan ini. Siapa saja yang nanti akan dilibatkan supaya kegiatan ini kompak, berjalan dengan lancar sesuai harapan kita. Pertama, kami di sini di sekolah mempunyai tim manajemen ya. Nah, beranggotakan 4 orang termasuk dengan kepala sekolah. Itulah yang menjadi motor utama Indonesia dalam pergerakan. Kemudian juga karena kami ada di bawah persyarikatan, mempunyai relasi dan juga power di dalam pergerakan, itu kami akan berkoordinasi juga dengan persyarikatan yang menjadi indukan. Nah, dengan koordinasi yang tepat, insya Allah perencanaan ini bisa direalisasikan dengan efektif dan efisien. Jadi dengan tim manajemen juga terhadap pimpinan daerah Muhammadiyahnya dilibatkan langsung. Barangkali nanti juga stakeholder yang lain Pak, seperti cabang dinas, seperti kasih SMK, pengawas SMK, mungkin itu juga penting dilibatkan. Juga ketua komite atau pengurus komite dan orang tua juga itu nanti dilibatkan. Walaupun ada seperti donatur atau stakeholder yang lain, itu bisa untuk semuanya dilibatkan sehingga mereka bisa merasakan bahwa ini penting, bisa support, bisa lebih bersama-sama lah sehingga sukses ke depannya. Kita mungkin ada ide-ide lain Pak yang akan Bapak lakukan selain perencanaan yang sudah kita obrolkan tadi. Melanjutkan apa yang menjadi program dan menjadi ciri khas SMK Indonesia selama ini. Pertama, samping kita mengejar kompetensi kejuruan, kita juga mengejar karakter Islam. Nah, di dalam program tersebut SMK Indonesia pertama kompetensi profesional farmasi. Dimulai dari tahun kemarin kita sudah mulai memperbanyak relasi dan juga tidak hanya cuma sekedar meningkatkan kuantitas, tetapi juga kami sudah mulai mengevaluasi kualitas mitra kita. Jangan sampai kita hanya sekedar bermitra tapi tidak memberikan feedback. Kemudian juga di dalam kompetensi keislamannya, dimulai tahun kemarin pun kami memberikan persyaratan pengurusan kepada siswa sebelum mereka lulus. Mereka sudah mengabdi dulu masyarakat melalui program mengabdi kepada masyarakat
Terima kasih Pak. Mudah-mudahan dari perencanaan yang Bapak sudah gedor ya untuk menjadi motor penggerak kurikulum ke depan, dan juga dengan visi misi yang luar biasa, dengan ide-ide kreativitas anak muda yang luar biasa. Kira-kira Pak, terakhir Pak, kapan perencanaan ini akan Bapak lakukan? Yang jelas perencanaan itu bukan hanya sekedar perencanaan. Kita melakukan perencanaan secara untuk melakukan realisasi. Tadi tahun ini kita sudah melakukan dan memulai persiapan perencanaan. Kita dari program maupun untuk pelatihan sudah mulai kita garap, sudah kita mulai secara mandiri, tinggal kita lanjutnya. Jadi tahun ini sudah mulai gerak Pak ya? Insya Allah. Ya Pak. Jadi nanti kami akan coba terus monitoring 3 bulan pertama nanti seperti apa, kemudian triwulan kedua seperti apa, sampai berakhirnya tahun pelajaran 2022. Semangat Pak, semoga program yang telah direncanakan dan sudah dimulai ini berjalan dengan lancar, terus kita berkesinambungan, kolaborasi, ketika ada apa-apa ayo kita saling share. Terima kasih Pak, itu yang dapat kita obrolkan untuk hari ini. Kami tunggu aksi nyatanya di tahun-tahun dan bulan. Terima kasih. Sama-sama.